Saudara, jadi kita akan mempelajari tentang Daniel 2. Tetapi saudara tolong ingat bahwa di buku Daniel ini nubuatan ini diulang-ulang ya. Jadi garis besar nubuatan ini diulang-ulang ya. Daniel 2, Daniel 7, kemudian Daniel 8 ya. Nanti kita akan lihat berikut. Dan buku Daniel pasal 2 ini seperti yang saudara sudah pelajari dan kita akan ulangi sekarang ini adalah berisi tentang gambaran dari peristiwa patung Nebukadnezar ya, dan kita akan sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, saudara, orang-orang di dunia ini mengagumi akan buku Daniel 2 ini. Kenapa? Karena buku Daniel 2 ini adalah merupakan satu nubuatan yang paling mengagumkan. Nubuatan yang ditemukan dalam pasal ini adalah merupakan satu nubuatan yang merupakan fondasi terhadap nubuatan-nubuatan yang ada dalam lainnya yang ada dalam buku ini. Jadi ini sangat luar biasa sekali buku Daniel ini. Sebentar kita akan lihat ada satu kutipan sehubungan dengan Daniel pasal 2 ini. Ya. Nubuatan atau garis besar nubuatan Daniel ini dari zaman Daniel tahun 605 sampai tahun 2000 sekian, kita belum tahu sampai kapan. Ya, kita belum tahu sampai kapan. Tetapi gambaran ini mencakup range waktu yang panjang ya, dari tahun 605 sampai tahun saat ini, dan sampai kapan kita belum tahu. Ini adalah sekedar untuk saudara boleh perhatikan daerah kekuasaan dari Babylon ya, daerah kekuasaan Babylon yang warna biru gelap ini ya. Kemudian daerah kekuasaan dari media Persia yang warna biru terang, dan media dan Persia itu yang warna-warna kuning ya. Jadi ini artinya bahwa cuma sekedar memberikan gambaran tentang kekuasaan dari kerajaan-kerajaan yang ada pada zaman itu. Kemudian ini kerajaan Roma ya, Roma Empire di zaman New Testament ya, kerajaan Roma, mereka punya kekuasaan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada Daniel pasal 2. Jadi Daniel pasal 2 ini sebenarnya adalah sebuah mimpi dari raja kuno. Saudara, kadang-kadang ketika masuk dalam pembahasan nubuatan, apalagi kalau kita sudah sering membahas akan nubuatan ini, kadang-kadang kita melupakan detail dari peristiwa ini. Saya sendiri setiap kali membaca bagian-bagian Alkitab, banyak kali ada hal yang baru yang saya dapati. Namun saya akan share pada malam hari ini. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari tentang Daniel pasal 1 latar belakang dan sedikit tentang Daniel pasal 1. Kita melihat akan bagaimana Babylon menginvasi akan Yehuda. Jadi Babylon di sebelah sini, kemudian di sini daerah Yerusalem ya. Ini adalah Mesir. Jadi Mesir dan Yerusalem. Ini Gaza. Saudara, sekarang lagi terjadi perang antara Israel dan Gaza. Lihat dekat Gaza dan Yerusalem ya. Ini tempatnya yang sekarang sementara terjadi perang. Babylon kalau mereka menyerang akan Yerusalem, maka mereka harus naik lewat atas, mereka harus naik ke Syria, dan kemudian mereka turun ke Yerusalem. Mereka menyerang Yerusalem oleh karena kerajaan utara sudah lebih dahulu jatuh pada tahun 722. Tahun 605 Babylon menyerang akan Yerusalem ya. Dan kerajaan Yehuda ditawan oleh Nebukadnezar di tahun 605. Nah, tahun 605 ini adalah tahun di mana Babylon dia menyerang Yehuda dan membawa orang Yahudi pergi ke daerah Babel di sini ya, di daerah Babel sini. Saudara, ini kondisi Babylon pada tahun 602 ya, seperti direkonstruksi oleh para ahli sejarah. Mereka menggambarkan kondisi Babylon seperti ini. Ini taman gantung ya, taman gantung ini adalah gerbang Istar. Ini tempat di mana mereka masuk ya.
tempat untuk masuk ke kota Babylon. Kemudian yang ini ya, ini taman gantung, dan ini tembok kota Yerusalem, kota Babel sangat tebal sekali. Oke, mari kita masuk di dalam Daniel pasal 2. Saudara, coba kita buka Daniel pasal 2, mimpi Raja Nebukadnezar. Kita baca dulu Daniel pasal 2. Kalau ada yang boleh baca Daniel pasal 2 ayat 1, boleh sama-sama kita supaya berinteraksi. Daniel 2 ayat 1. Pada tahun yang Daniel 2 ayat 1. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Oke. Coba perhatikan bahwa mimpi Raja Nebukadnezar ini terjadi pada tahun kedua. Pada tahun kedua itu berarti bahwa dia baru saja memerintah. Ya. Pada tahun kedua itu berarti bahwa sekitar tahun 604. Karena 605 dia naik takhta dan dibuat penyerbuan, itu berarti sekitar tahun 604. Saudara, raja ini baru saja memerintah. Raja ini baru saja dia memegang kekuasaan setelah dia mendapatkan itu dari ayahnya sebelumnya ya, Nabopolassar. Nah, jadi peristiwa terjadinya mimpi dari Raja Nebukadnezar ini sekali lagi terjadi pada saat Nebukadnezar baru saja naik takhta, baru 1 tahun dia naik takhta. Oke, saudara bayangkan bahwa peristiwa ini terjadi pada saat boleh dikata pada saat masih euforia, ya euforia oleh karena baru mendapatkan satu kedudukan yang sangat penting, apalagi menjadi satu kerajaan yang memerintah dunia pada saat itu. Ya, jadi tentu saja ketika mendapatkan mimpi ini, maka ini adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali ya, sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Oleh karena begini, di ayat ini katakan bahwa Nebukadnezar karena mendapatkan mimpi dan membuat hatinya gelisah dan dia tidak dapat tidur. Saya yakin Nebukadnezar pasti mendapatkan banyak mimpi. Tetapi mimpi di tahun kedua ini sepertinya adalah sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang sangat menakutkan. Itu sebabnya dia bilang dia sangat gelisah dan tidak dapat tidur. Ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi Nebukadnezar. Itu sebabnya dia tidak bisa tidur, ya. Artinya begini, kalau mimpi itu hanya mimpi yang biasa-biasa, pasti tidak akan membuat Nebukadnezar seperti ini. Tetapi saudara, mimpi ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan, ya. Kenapa Nebukadnezar tidak bisa mengingat mimpinya? Karena mimpi itu sangat menakutkan dan mimpi tersebut telah hilang dari ingatannya. Ini aneh ya, mimpi yang menakutkan, tapi masalahnya adalah hilang dari ingatannya, ya. Dan yang kedua adalah Tuhan telah membuat dia melupakan mimpinya. Saudara begini, kenapa Tuhan harus membuat Nebukadnezar itu lupa akan mimpinya? Bukankah gampang saja? Sebenarnya gampang saja sih kalau misalnya si Nebukadnezar itu dia mau Tuhan mau kasih tahu kepada Nebukadnezar, ini loh mimpi kamu, ini akan terjadi. Itu simple aja, ya. Tetapi ada satu isu di sini yang membuat sehingga Nebukadnezar tidak bisa mengingat akan mimpinya. Saudara, di sinilah awal di mana Nebukadnezar itu bertemu dengan Allah yang benar. Ya, kalau seandainya Nebukadnezar dia mengetahui mimpi itu dan kemudian dia langsung mengetahui interpretasi dari mimpi itu, maka saya perhatikan kemungkinan besar dia akan menganggap bahwa mimpi itu datangnya dari Allahnya, ya, dari sesembahannya. Oke. Nah, saudara, jadi Nebukadnezar dia melupakan akan mimpi ini, ya. Ada pendapat bahwa jika seseorang melupakan mimpi, maka hal itu menandakan bahwa mimpi bersumber dari Ilahi.
If a man forget his dream, this signifies that his God is angry at him. Ini ada satu pendapat dari seorang yang bernama Jacques Doquan, Secrets of Daniel, ya. Nah, jadi saya memperhatikan bahwa ada sesuatu yang memang direncanakan oleh Tuhan untuk ini, ya. Kemudian raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Nah, saudara perhatikan bahasa dari Nebukadnezar, dia bilang, aku bermimpi dan hatiku gelisah. Jadi mimpi itu membuat Nebukadnezar gelisah, ya. Dan dia ingin tahu mimpi itu. Nah, ini satu hal yang memang kita tahu ini aneh, ya. Nah, coba tolong perhatikan saudara. Di dalam Daniel pasal 2 ayat 4 ini, kalau kita membaca di dalam Daniel pasal 2 ayat 4 terjemahan bahasa Indonesia, dibilang begini. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram. Coba perhatikan bahwa dari pasal 2 ayat 4 dan seterusnya sampai pasal 7, isi daripada buku Daniel ditulis dalam bahasa Aram. Dan ada hal yang menarik yang saya dapati kenapa ini ditulis dalam bahasa Aram dan sehubungan juga dengan memperkenalkan Allah kepada orang asing ini, kepada raja kafir ini. Ya, menarik untuk kita lihat sebentar, nanti saudara akan perhatikan, ya. Jadi mereka berbicara dalam bahasa Aram karena memang bahasa Aram itu adalah bahasa nasional, bahasa yang digunakan pada waktu itu, bahasa diplomatis, bahasa pemerintahan, ya. Nah, jadi mereka bicara dalam bahasa Aram. Saudara, bahasa Aramaik itu dekat dengan bahasa Ibrani, ya, mirip-mirip dengan bahasa Ibrani. Huruf-hurufnya juga sama dengan bahasa Ibrani, tetapi ada perbedaan-perbedaan sedikit dalam aturan-aturan bahasa. Nah, apakah orang bijaksana di Babylon ini mengetahui mimpi dari raja itu? Jawabannya tidak. Mereka tidak tahu. Mereka sendiri bingung. Ya, apa arti dari mimpi? Bukan arti. Apa mimpi dari Nebukadnezar itu? Dan juga apa artinya? Itu sebabnya mereka mengatakan, mereka katakan di dalam Daniel pasal 2, saudara boleh baca Daniel pasal 2, ayat yang keempat. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja, ya, dibilang ceritakan mimpi, ya. Tetapi raja menjawab para kasdim itu, jawabannya apa? Aku telah mengambil keputusan, yakni apa? Jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Jadi raja bilang dia ambil keputusan bahwa kalau kamu tidak beritahu maka kamu akan dipenggal, rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Rasanya ini sesuatu yang tidak fair, ya. Kenapa? Oleh karena para kasdim, para orang bijaksana ini mereka hanya biasanya memberitahukan arti dari mimpi yang diketahui, tetapi saat ini raja meminta sesuatu yang sangat berat, ya. Mereka mengatakan begini. Di dalam ayat yang ke-7, mereka menjawab, silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Ya. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-6, Raja Nebukadnezar berkata, mungkin ada yang boleh baca ayat ke-6. Tolong baca ayat ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ayat 8 dan 9. Boleh ada yang baca? Ayat berapa? 6? Ayat 8 dan 9. Jawab raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah.
Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Jadi raja itu dia sangat menaruh harapan kepada para orang bijaksana ini, ya. Dan dalam keadaan emosi bahkan dia berpikir negatif kepada orang ini. Dan memang kadang-kadang ketika kita dalam keadaan emosi, ya, kita sering berpikir negatif. Dia bilang bahwa kamu ini hanya mengulur-ulur waktu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, karena memang mereka tidak tahu. Itu sebabnya di ayat 10 dia bilang, para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan kepada tuanku raja selain daripada dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Jadi mereka sendiri tidak bisa. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu, lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Jadi ini keputusan yang dibuat oleh si Nebukadnezar. Dia bilang dia memerintahkan untuk lenyapkan semua. Jadi dia bilang raja dia mengeluarkan akan perintah ini oleh karena apa? Dia ketakutan, ya. Dia takut, dia gelisah, dia bingung apa sebenarnya mimpi itu. Nah, saudara, raja ini sangat khawatir tentang sesuatu yang menakutkan akan terjadi kepadanya dan kerajaannya. Di sisi lain, para orang bijaksana ini tidak bisa atau gagal untuk menjalankan tugas mereka dan juga untuk melindungi raja. Ya, dia khawatir. Ketika titah itu dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Saudara, menarik untuk dilihat bahwa Daniel datang berdoa kepada Tuhan yang pertama adalah karena mereka terancam dibunuh, tetapi sebenarnya ada planningnya Tuhan yang lainnya. Itu sebabnya Daniel 2 ayat 14-15, karena mereka terancam dibunuh, Daniel datang kepada Ariok dan dia bilang, mengapa titah yang begitu keras itu dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel dan Daniel menghadap raja. Dia meminta kepadanya supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Saudara, skenario ini skenario yang kadang-kadang kita pikir sesuatu yang biasa, atau dalam hidup ini kita berpikir bahwa ya begitu terjadi, ya. Tetapi sebenarnya kalau saya melihat bahwa di sini ada rencana Tuhan yang luar biasa sekali. Kenapa Daniel tidak dipanggil pada awal? Kenapa dipanggil hanya orang-orang yang ada pada waktu itu, kepercayaan raja, orang-orang bijaksana, orang berilmu? Bisa saja itu oleh karena Daniel ini masih baru, Daniel ini masih istilahnya masih muda dan mungkin dia tidak memiliki pengalaman, ya. Tetapi perhatikan bahwa ada hal yang lain selain menyatakan tentang dunia ini, selain menyatakan tentang sejarah dunia, ada rencana Tuhan yang lain sehubungan dengan peristiwa di Daniel pasal 2 ini. Nah, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang bijaksana yang lain di Babel. Saudara, begini, saya mau tekankan akan bahasa ini. Dia bilang bahwa mereka memohon kasih sayang kepada Allah. Tetapi menarik untuk dilihat bahwa pada Daniel pasal 1, tunggu sebentar ya, saya cek dulu di sini sebentar, semoga tidak tertutup dia punya layar. Daniel pasal 1 ayat 2. Boleh ada yang baca Daniel pasal 1 ayat 2? Daniel 1 Daniel ayat pasal 2. Oke, silahkan Bu Reni. Daniel 1 ayat 2, Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas itu di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Baik, saudara, menarik untuk saudara perhatikan di dalam buku Daniel ini, kata Tuhan atau kata Yahweh ini, kata Yahweh di dalam Daniel pasal yang ke
sebentar ya. Ya, kata Tuhan ya, kata Tuhan atau Yahweh di dalam di dalam buku Daniel ini hanya muncul di buku kata Adonai ya, kata Adonai ini muncul di buku Daniel pasal 2 ya, dan kemudian Daniel pasal yang ke-9 ya. Tetapi di sepanjang dan buku Daniel, di sepanjang buku Daniel pasal 2 ayat 4 sampai Daniel pasal 7, kata Yahweh itu tidak muncul di situ. Jadi kata Yahweh tidak muncul di Daniel pasal yang kedua ayat 4 sampai Daniel pasal 7. Yang muncul hanyalah kata Elah. Ya, kata Elah di situ yang muncul. Kenapa begitu? Saya berpikir ada apa sebenarnya sehingga Daniel tidak menggunakan kata Yahweh di sepanjang tulisan tentang Babylon, tentang tentang Persia ya. Di sana tidak muncul kata itu. Yang muncul hanyalah Adonai ya. Yang muncul dia bilang ada kata Adonai, tetapi dia tidak muncul kata Yahweh. Sebentar, coba saya pastikan sekali lagi ya. Nah, saudara, apa yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa Daniel dia menggunakan bahasa Aram ya untuk memperkenalkan satu sosok Allahnya. Dia tidak menggunakan bahasa Ibrani. Dia tidak menggunakan kata Yahweh di part dari yang ditulis dalam bahasa Aramaik ya. Jadi menarik ya, artinya bahwa di sepanjang bagian di buku Daniel yang ditulis dalam bahasa Aramaik, yaitu dalam Daniel pasal 2 ayat 4 sampai Daniel pasal 7, keseluruhan Daniel pasal 7, kata Yahweh itu tidak muncul. Yang muncul justru hanyalah kata yang dipakai adalah kata Elaha dan Adonai ya, yang tidak, atau Mare, Lord. Ya, jadi tidak menggunakan nama dari Allah Israel, yaitu Yahweh. Ya. Jadi dia hanya menggunakan kata Allah di sini. Itulah sebabnya saudara, kalau kita menjumpai dalam bagian-bagian khususnya bagian Daniel pasal 2, kata Tuhan itu tidak ada. Kata Yahweh itu tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Nah, kenapa hal itu terjadi? Nah, nanti kita akan lihat sebentar. Saya akan tunjukkan sebentar. Amos 3:7 mengatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya, jadi dia kasih tahu. Yesaya pasal 4 ayat 9-10, ingatlah hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Saudara, kalau bahasa di sini, bahasa di buku Yesaya mengatakan bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Kadang-kadang orang-orang sering mengatakan mengenai Allah yang Esa ya di Perjanjian Lama, dan kadang-kadang meragukan akan kealahan dari Yesus. Tetapi tolong ingat bahwa konteks yang dibahas di dalam Yesaya pasal 46 ini adalah merujuk kepada keunikan dari Allah Israel, ya, keunikan dari Allah Israel, dan tidak ada Allah seperti Allah Israel, ya. Jadi satu-satunya Allah Israel ini berbeda dengan Allah-Allah dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel. Nah, jadi Daniel dia mengajak akan teman-temannya dan mereka berdoa, dan kita tahu bahwa doa memang membuat perbedaan. Kita lihat bahwa Tuhan menyingkapkan akan mimpi itu kepada Daniel. Kita lihat di sini dia bilang lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Sekali lagi saudara, coba Anda perhatikan di buku Daniel selalu muncul kata Allah, Allah, Allah semesta langit. Saya tadi berpikir, ya selama ini saya berpikir kenapa ini terjadi, tapi kita akan lihat jawabannya sebentar. Nah, kemudian Daniel dia berdoa, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Boleh tolong ada yang baca Daniel pasal 20 ayat, sebentar.
Sebentar ya. Daniel berapa, Pastor? Daniel pasal 2 ayat yang ke Daniel pasal 2 ayat yang ke-20 dan sampai ayat yang Daniel ke-22. Daniel 2 ayat 20 sampai 22. Ya, Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. 21. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. 22. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. oke. Saudara, pada waktu Daniel menulis ini, dia tulisnya seperti ini. Dia bilang bahwa terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Jadi dia mengatakan bahwa ayatnya mengatakan terpujilah nama Allah. Ya, nama Allah. Kalau saudara melihat di tulisan asli di situ ada dia punya artikel di situ. Ditulis nama, dia bilang nama dari Allah, ya, the God, ya. Nah, kalau bicara seperti itu maka Daniel sudah tahu Allah itu siapa. Ya, Daniel tahu itu siapa Allah itu. Seharusnya dia boleh mengatakan terpujilah Tuhan, terpujilah Adonai itu Yahweh. Tetapi yang digunakan adalah terpujilah Allah. Ya, terpujilah Allah. Nah, apa sebenarnya maksud daripada penulisan ini? Kita akan lanjut. Kita baca dulu. Kita lihat kelanjutan dari ayat ini. Sebelum kita pindah, kita perhatikan dulu hal-hal apa saja yang Daniel sebutkan tentang Allah di sini. Dia bilang bahwa dia adalah daripadanya lah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal yang tidak terduga dan tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Saudara, begini. Ini bukan sesuatu yang kebetulan ketika Daniel menuliskan hal ini. Kenapa? Dia mengatakan, dia menekankan tentang Allah ini, ya, dia menekankan tentang Allah ini, dan kemudian dia memberitahukan tentang kualitas dari Allah ini. Dengan harapan adalah ketika bangsa-bangsa di luar Israel membaca tentang hal ini, maka mereka akan mengenal akan Allah dari Israel ini. Tetapi dia tidak menggunakan nama dari Allah Israel, yaitu Yahweh pada saat ini. Justru yang dia gunakan adalah kata yang umum yang digunakan pada waktu itu, yaitu Allah. Ya, jadi dia gunakan hal ini. Tetapi ada perbedaan antara Allah yang Daniel sembah dan Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu. Nah, jadi Daniel kasih tahu ini. Jadi ketika Daniel kasih tahu ini, sekali lagi tolong ingat bahwa ini ditulis dalam bahasa Aram. Tujuannya adalah supaya ketika orang-orang Aram, Daniel yang hidup pada zaman itu, ya, orang-orang yang hidup pada zaman Daniel yang berbicara bahasa Aram, ketika mereka baca ini, maka mereka akan melihat ada kualitas Allah, ya, dari Allahnya Daniel yang berbeda daripada Allah yang mereka sembah, ya. Nah, dia bilang bahwa dalam Mrs. White mengatakan bahwa dalam peristiwa-peristiwa dari sejarah manusia berkembangnya bangsa-bangsa, jatuh bangun kerajaan-kerajaan, nampak seakan-akan itu bergantung pada kehendak dan kuasa dari manusia. Terjadinya peristiwa-peristiwa dalam banyak kesempatan dianggap ditentukan oleh kuasa ambisi manusia ataupun perubahan pikiran manusia yang tiba-tiba. Tetapi firman Allah, dalam firman Allah tirai sejarah itu disingkapkan, dan kita bisa melihat bahwa ada apa? Ada oknum yang berkemurahan yang bekerja secara diam-diam untuk melaksanakan rencananya. Jadi ini adalah merupakan satu pekerjaan dari Tuhan menurut Mrs. White. Nah, kemudian Daniel katakan begini, ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau, sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Perhatikan saudara, dia menggunakan kata ya Allah di sini. Sesuatu yang sebenarnya sangat tidak umum bagi orang Yahudi. Ya,
Tetapi ya memang artinya mereka menggunakan juga kata Elohim, tetapi yang mereka gunakan bahasa Aramaik ini justru mereka menggunakan kata Allah ini, ya, kata Allah dalam bahasa Aramaik, ya. Nah, kemudian sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel, maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian. Orang bijaksana di Babel itu janganlah kau lenyapkan, bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Oke, kita tahu cerita ini ya. Daniel respon. Jadi nggak jadi mereka di-execute, kemudian dibawalah menghadap raja. Nah, perhatikan bahwa ketika Daniel berada di hadapan raja, raja bertanya, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Ini pertanyaan yang ditujukan kepada Daniel ini. Raja berpikir bahwa Daniel memiliki akan kesanggupan yang sama dengan ahli-ahli yang bijaksana yang menghadap dia sebelumnya. Itu sebabnya dia tanya, sanggupkah engkau memberitahukan mimpi? Tetapi Daniel, dia tidak memberikan kredit kepada dirinya sendiri. Dia bilang bahwa, perhatikan saudara, dia bilang begini. Nah, coba saudara baca di Daniel pasal 2, ayat yang ke-28. Coba saudara baca di sini. Ada yang boleh baca? Daniel 2 ayat 28. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Oke. Nah, saya tolong baca dulu ayat 27. Lebih bagus kita baca 27 dulu. Silakan. Ayat 27, Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang dinyatakan Tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Oke. Jadi di ayat 27, Daniel kasih tahu bahwa impossible, tidak mungkin orang-orang bijaksana dari raja itu bisa kasih tahu, tidak mungkin. Tetapi di sorga ada Allah. Saudara, menarik ini saudara, menarik untuk dilihat di sini ya. Pada waktu Daniel katakan bahwa tapi di sorga ada Allah. Kalau dalam bahasa Inggris, dia lebih jelas lagi, dia menekankan sesuatu di sini ya. Ini tidak kelihatan dalam bahasa Indonesia. Ini kelihatan juga ya, dalam bahasa asli dia tidak menggunakan artikel. Dan dia katakan begini, bahasa Inggris. But there is a God in heaven. Ya. Dia bilang there is a God in heaven who reveals mysteries. Nah, jadi kita lihat bahwa pada kondisi ini Daniel sementara menarik perhatian dari Raja Nebukadnezar ini tentang Allah yang berbeda daripada Allah-Allah yang lain. Ya. Itu sebabnya dia bilang there is a God in heaven. Ada satu Allah di sorga. Ya, yang menyatakan misteri. Ya, kalau tadi Daniel memuji Allah, dia kasih tahu terima kasih Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah nenek moyangku. Tapi ketika dia berbicara kepada Raja Nebukadnezar, dia mengatakan sesuatu yang umum. Dia bilang ada satu Allah di sorga. Ya. Nah, pada waktu ini ditulis juga dalam bahasa Aramaik, saya pikir saudara ini sesuatu yang bukan kebetulan. Daniel tinggal di mana? Di Babylon, di mana mereka berbicara bahasa Aramaik. Kemudian Daniel gunakan bahasa ini, ya. Dan dia katakan bahwa ada satu Allah di sorga. Ada satu Allah yang lain daripada yang lain, ya. Dan Allah ini dia menyatakan akan misteri. Dan dia telah menunjukkan kepada Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, jadi saudara, di sini sekali lagi Daniel dia sementara memperkenalkan satu Allah yang lain daripada yang lain, ya. Nah, ayat kunci di sini adalah Daniel 2:28 tadi, ya. Ada satu Allah di sorga, ya. Jadi saya sekali lagi mau tekankan kepada saudara mengenai kondisi secara kondisi di mana Daniel hidup pada waktu itu. Maksud saya begini, pada waktu Daniel dia menerangkan akan hal ini kepada orang-orang Babylon, dia tidak menggunakan nama Allahnya, ya, tetapi dia menggunakan satu istilah yang common pada waktu itu,
Dia gunakan pakai bahasa Aramaik yang tentu saja sangat berbeda dengan bahasa, maksud saya untuk term Tuhan itu tidak ada di dalam, tidak digunakan di dalam penyampaian Daniel di Daniel pasal 2 sampai Daniel pasal 7. Ya. Jadi Daniel dia mengambil, boleh saya katakan semacam membuat sebuah kontekstualisasi, ya. Bagaimana dia menggunakan nama Allah itu, ya. Dia mengambil juga nama yang digunakan oleh orang-orang pada zaman itu dan dia sampaikan. Tetapi walaupun dia menggunakan nama itu, tapi dia kasih tahu bahwa Allah yang satu ini berbeda. Ya. Dia bisa menunjukkan, dia bisa menyatakan misteri dan dia menyatakan itu kepada Nebukadnezar. Nah, kemudian apa yang dilihat oleh Daniel? Dikatakan bahwa Daniel, maksud saya apa yang dilihat oleh raja dalam mimpinya? Raja itu melihat ini. Raja itu dia mengatakan bahwa dia melihat sebuah patung yang besar. Ya. Kemudian kita tahu patung dalam mimpi Nebukadnezar itu terdiri dari elemen logam sebagai berikut. Kepala dari apa? Dari emas, dada dari perak, perut dan paha dari tembaga, kaki dari besi, telapak kaki dari besi dan tanah liat. Kaki dan jari kaki, ya. Sementara tuanku melihat terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang temukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Jadi saudara, Daniel kasih gambaran kepada raja. Dia kasih gambaran mengenai dari kepala, dari dada, paha dan kemudian kaki sampai kepada jari-jari kaki. Dan kemudian dia bilang bahwa apa? Dia katakan bahwa ada terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Ya. Jadi di sini penekanan Daniel tentang satu kuasa di luar daripada kesanggupan manusia, sebuah batu, ya, sebuah batu yang akan menghantam akan patung tersebut. Oke. Nah, pada waktu raja itu mendengar, dia mendengar akan apa yang disampaikan oleh Daniel, dia mulai mengingat, wah ternyata benar apa yang disampaikan olehnya itu adalah mimpi saya. Dan kemudian Daniel dia memberikan interpretasi. Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya tuanku raja, raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, tuankulah kepala yang dari emas itu. Saudara, ini tidak berlebihan ucapan ini. Kenapa? Oleh karena Raja Nebukadnezar ini baru saja menghancurkan satu kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Nineve, ya, kerajaan Asyur, ya. Baru saja mereka mengalahkan akan kerajaan yang besar ini, ya. Tetapi, saudara, Daniel mengatakan begini. Dia bilang bahwa tuanku raja, kepadanya Allah semesta langit, ya, Allah semesta langit yang memberikan kerajaan ini, ya, memberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Jadi kembali Daniel mengatakan tentang Allah semesta langit ini. Ya, lihat penekanan Daniel, ya, dia selalu merujuk kepada Allah yang memberitahukan mimpi, kemudian Allah yang memiliki segala macam pengetahuan, hikmat, dan lain-lain, dan juga Allah yang mengaruniakan kekuasaan. Kemudian dia bilang, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, tuankulah kepala dari emas itu. Ya, jadi tuankulah kepala dari emas itu artinya bahwa gambaran daripada patung itu, emas itu adalah gambaran daripada kerajaan Babel. Nah, saudara pasti tahu ya cerita ini, Babel 605 sampai 539 BC merupakan kepala dari patung itu, dan kita lihat tadi yang saya katakan ini gerbang Istar ini adalah merupakan gerbang masuk di kota Babylon. Ini ada parade yang mereka mau masuk, dan emas sering digunakan di kuil-kuil, patung-patung, dan paling sering digunakan oleh seluruh daerah Babylon. Itu sebabnya memang sangat tepat itu dilambangkan sebagai kepala dari emas. Ya, ini Istar ini kalau saudara perhatikan ada relief-relief, ya, ada ukiran-ukiran di dinding, dan itu terbuat dari emas.
ya. Ini terbuat dari emas. Nah, kemarin ada yang bertanya raja-raja dari Babylon, dari kerajaan Babylon, ini saudara, ya, Raja Babylon Nabopolassar 625-605. Ketika Nabopolassar dia memberontak terhadap Raja Asyur dan dia menyerang Asyur tahun 625, dia jadi Raja Babylon. Kenapa disebut Neo Babylon? Oleh karena pada zaman Abraham dulu ada kerajaan Babylon kuno yang diperintah oleh Hammurabi. Kemudian setelah itu Nabopolassar ada Nebukadnezar, kemudian Abel Marduk atau Evil-Merodach, ya. Kemudian ada Neriglissar, Labasi Marduk, kemudian ada Nabonidus dan Belsasar. Nabonidus dan Belsasar ini kita akan, saudara boleh baca di Daniel pasal yang ke-5, tetapi di sana tidak menyebutkan Nabonidus, oleh karena Nabonidus tidak terlalu aktif dalam pemerintahan pada waktu itu, diserahkan kepada Belsasar, ya. Dan itulah sebabnya di Daniel pasal 5 tidak menyebutkan hal ini. Oke. Kemudian, ini mungkin ada tahun yang salah di sini. Saya kira ini tahun ini salah di sini. Ya, saudara tidak usah perhatikan tahun ini, mungkin ada kesalahan dalam tulisan tahun ini. Kenapa? Karena Belsasar dia kerajaan Babel jatuh di tangan Belsasar pada tahun 539. Nah, kemudian sesudah Tuanku akan muncul satu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku, yaitu Medo Persia, tahun 539 sampai 331. Saudara, kerajaan ini adalah merupakan kerajaan dipimpin oleh Sirus, dan saudara membaca dalam Yesaya pasal 45, di sana dikatakan bahwa nama Sirus sudah disebutkan 150 tahun sebelum kelahirannya. Yesaya 45 ayat 1, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Lihat bahwa nama Kores ini sudah disebutkan kira-kira 150 tahun sebelum dia lahir. Nah, ini adalah peristiwa di mana terjadi penaklukan akan Babel. Saudara lihat ini, ada sungai Efrat dan kemudian kerajaan Sirus, ya, raja dari Media, dia masuk lewat bawah sungai ini. Mereka mengalihkan jalur sungai ini dan kemudian mereka bisa menerobos masuk ke mana? Ke dalam Babel pada saat Belsasar sementara mengadakan pesta, dan pada malam itu dia terbunuh, ya, pada tahun 539. Ini yang terjadi. Nah, Sirus Silinder ini menggambarkan tentang penyerangan dan penghancuran dari Babylon. Jadi ini ada satu silinder di sini menuliskan tentang bagaimana Sirus dia menguasai akan Babel. Ya. Dan kemudian kerajaan yang selanjutnya adalah kerajaan Grika. Kerajaan Grika ini dia bilang bahwa kerajaan yang dari Tembaga ini gabungan ini, ya, ada dari Tembaga dan juga dari Kuningan, ya. Dan kalau kita memperhatikan bahwa kerajaan dari kerajaan Yunani ini, mereka memang betul-betul memiliki logam-logam yang terbuat dari Kuningan dan Tembaga, ya. Untuk untuk mereka punya senjata, ya, mereka punya helm, mereka punya pakaian, ya, mereka punya shields, shields. Tameng, dan tombak mereka menggunakan tembaga. Terima kasih, Pendeta. Ya, jadi ini adalah kerajaan yang ketiga, kerajaan Grika, ya. Kemudian Yeskiel juga menyatakan bahwa mereka itu sering menggunakan berdagang dengan menggunakan akan Kuningan ini. Ini adalah kerajaan Grika. Pemimpin yang paling terkenal dari kerajaan Grika kita tahu bersama adalah Alexander Agung. Ya, dia sangat luar biasa sekali. Saya membaca Alexander Agung ini, dia punya Papa Philip. Bagaimana papanya pernah membelikan dia sebuah kuda jantan. Ya, awalnya kuda jantan itu tidak bisa ditaklukkan bahkan oleh para pemimpin, para jenderal dari papanya ini. Tapi kemudian Alexander dia bisa menaklukkan kuda ini, dan memang orang ini sangat berani, sangat kuat sekali, ya, Alexander Agung ini. Dan ini adalah merupakan gambaran dari ini adalah merupakan peralatan perang dari orang-orang Yunani, ya. Mereka menggunakan bronze, ya, ringan juga tembaga.
Oke. Nah, kemudian mereka juga menggunakan senjata seperti ini. Senjata bambu panjang ini, bukan bambu, besi panjang, tombak panjang seperti ini, ya. Oke. Nah, saudara perhatikan peperangan antara Greka dan Persia pada waktu itu, ya. Mereka menggunakan tombak panjang tadi, ya, tombak panjang ini itu membuat mereka menang. Dan ada satu catatan sejarah mengatakan bahwa pada waktu Firaun namanya Psalmetik berkonsultasi dengan Laton, bagaimana to avenge Egypt domination by the Persian, bagaimana supaya melawan akan dominasi dari Persia terhadap Mesir. Dia punya orakel ini, dia bilang dia punya orang yang memberi nasihat, dia mengatakan bahwa revenge would come from the sea in the hands of the man of bronze. Jadi dia bilang bahwa perlawanan ini akan datang dari mana katanya? Dari laut, di tangan dari siapa? Dari orang yang menggunakan bronze. Dan memang benar itu terjadi ketika orang Greka, mereka melawan akan orang Persia dan menyelamatkan akan Egypt ini. Nah, jadi Alexander Agung ini, dia merupakan satu raja Makedonia yang sangat besar. Saya membaca sejarah dari Raja Alexander Agung ini, luar biasa sekali. Ketika dia sudah diizinkan untuk memegang pemerintahan, memang di kalangan internal dari kerajaan Yunani pada waktu itu juga terjadi perpecahan, tetapi dia berhasil untuk menyatukan mereka. Ya. Nah, kemudian ada hal yang menarik, ketika Alexander dan tentara Yunani mendekati Yerusalem, semua orang Yahudi berpakaian putih dan imam besar Yahudua mengenakan jubah imam besarnya keluar dan bertemu dengan penakluk Yunani dan menyambutnya di kota orang Yahudi dan memberi hormat dan mengelilinginya. Alexander Agung memberi hormat kepada imam besar. Kenapa? Alexander menceritakan bahwa dia telah diberi mimpi di Dios Makedonia, oleh karena itu dia memberi hormat bahwa Tuhan yang telah menghormati Jadua dengan imamat tertingginya adalah Tuhan yang mendorongnya untuk terus maju dengan rencananya untuk menguasai Asia. Ya. Dan Yosefus dia katakan begini, ketika kitab Daniel diperlihatkan kepadanya di mana Daniel menyatakan bahwa salah satu orang Yunani harus menghancurkan kerajaan Persia, dia mengira atau dia menganggap bahwa dirinya adalah orang yang dimaksudkan. Dan karena dia senang, dia mengusir orang banyak itu untuk saat ini. Artinya bahwa dia tidak membunuh orang Yahudi. Nah, ini Alexander Agung ini. Tetapi dia mati pada tanggal 13 Juni tahun 323 di Babylon. Saudara, Alexander Agung ini sebenarnya dia mau menyerang akan India, ya. Sebenarnya dia mau menyerang India. Bayangkan saudara, ini adalah daerah Israel. Mereka datang jauh dari sebelah kiri sini. Saya tidak bisa lihat dia punya peta Yunani di sebelah kiri sini. Tetapi saudara perhatikan bahwa lihat rute peperangan mereka, ya. Mereka pergi dari sini Asia Minor, kemudian turun ke Tirus dan sampai kepada Mesir, kemudian mereka naik ke Syria, mereka pergi ke Babylon, kemudian mereka pergi ke daerah Persia, kemudian mereka sampai di daerah-daerah di sini Afghanistan dan lain-lain, ya, sampai sini. Tapi mereka berencana untuk pergi ke sini. Mereka berencana untuk pergi ke India, tetapi ada masalah. Mereka memang sudah sempat untuk menyerang India, tetapi ada masalah adalah ternyata bahwa orang-orang dari kepercayaan Alexander ada yang mulai membela terhadap dia, dan kemudian mereka juga mengalami akan kekurangan mereka tidak mengenali medan yang cukup besar pada waktu itu sebabnya mereka tidak sempat menguasai India pada waktu itu, dan mereka kembali. Pada waktu mereka kembali di sini, saya membaca ada sekitar 100 ribuan lebih pasukan daripada Alexander, tapi ketika mereka pulang lewat jalur ini, mereka hanya tertinggal 30-an ribu orang, ya. Dan akhirnya Alexander dia mati di Babylon sini, ya, pada umur 33 tahun. Saudara boleh baca cerita tentang sejarah Alexander saya lihat di sini ada di website ini, ya, tentang Alexander Agung. Kemudian ada raja yang keempat, yaitu raja yang dikatakan sangat kuat seperti besi, ya. Dia bilang menghancurkan segala sesuatu, ya. Raja keempat itu adalah ini, coba baca saudara. Pada bulan Juni 22, saya tidak bisa terjemahkan ini karena ini memang sudah ada di PowerPoint.
pada bulan Juni tahun 22 168 dibilang pada peperangan Pydna, Perseus, raja dari Makedonia, was completely crushed by the armies of Rome. And on this day, dia bilang perished the empire of Alexander the Great. Jadi pada tahun 168 menandai akan hilangnya akan kerajaan dari Alexander Agung pada perang di Pydna tahun 168. Dan kerajaan yang muncul pada waktu itu adalah kerajaan Romawi. Sejarah terkenal Edward Gibbon mengatakan gambar emas, perak, atau kuningan yang mungkin mewakili bangsa dan raja mereka secara berturut-turut dihancurkan oleh monarki besi Roma. Kita tahu akan kerajaan Roma ini ya. Tadi saya sudah gambarkan bagaimana kerajaan Roma memerintah, bagi peta pemerintahan dari kerajaan Roma. Ya. Ada seorang yang bernama Hippolytus yang tinggal di Roma pada akhir abad kedua. Dia berkata begini, bersukacitalah Daniel yang diberkati, engkau tidak salah. Semua hal ini telah terjadi, sudah menjadi aturan besinya, sudah meredah dan pecah berkeping-keping. Artinya bahwa di abad kedua pun orang sudah melihat pemenuhan dari nubuatan buku Daniel ini. Dan kita melihat di sini ada relief yang seperti kalau kita pergi ke Borobudur, maka di sana ada gambaran relief yang digambarkan ya. Nah, di sini ada satu relief untuk emperor, untuk kaisar Trajan. Ini menggambarkan bagaimana penaklukan dari orang Romawi, ya. Mereka membawa kepala dan mempersembahkan kepada kaisar mereka sebagai lambang dari penaklukan. Dan Roma ini sebagai kerajaan besi menjadi superior, ya, sangat besar dan sangat panjang mereka punya kekuasaan. Dia berkuasa dari tahun 168 sampai kepada pertengahan abad keempat, ya. Sangat panjang, 644 tahun. Nah, jadi saudara, secara sekilas kita boleh melihat ini adalah gambaran dari raja-raja yang memerintah berdasarkan kerajaan yang memerintah berdasarkan patung Nebukadnezar. Oke. Nah, tentu saja Daniel tidak menyebutkan akan tahun-tahun ini. Kenapa? Karena Daniel hidup hanya pada zaman Babylon. Tetapi sejarah membuktikan akan hal ini. Bagaimana satu kerajaan berganti. Ya, berganti dari Babylon, Media Persia, Yunani, dan Roma. Oke. Tetapi saudara, walaupun di tengah-tengah jatuh bangunnya bangsa-bangsa ini, ada hal yang menarik, yaitu Babylon. Babylon digunakan oleh Tuhan untuk menghukum akan penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Ya, mereka harus ditawan 70 tahun. Media Persia digunakan oleh Tuhan untuk mengizinkan bangsa Yahudi pulang ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem dan Ka'bah Yerusalem. Sementara bangsa Yunani menyediakan sebuah bahasa yang indah untuk penulisan perjanjian baru. Bagaimana dengan bangsa Roma? Bangsa Roma, dia bilang bahwa Tuhan menggunakan bangsa ini sehingga menyediakan sebuah jaringan yang memudahkan, jaringan berupa jalan-jalan raya yang baik yang memudahkan penyebaran Injil di seluruh kekaisaran kekaisaran Roma maksud saya. Ya, jadi memang sesuatu yang boleh dikata orang mengatakan kebetulan, tetapi sebenarnya ini adalah merupakan satu rencana Tuhan. Oke, saudara, saya mohon izin sebentar saja. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Jadi di tengah-tengah jatuh bangun bangsa ini, Allah masih menggunakan akan bangsa-bangsa ini, ya, kerajaan-kerajaan ini untuk melaksanakan rencananya. Nah, kemudian setelah kerajaan ini, maka kita perhatikan bahwa akan ada kerajaan yang kelima yang bukan merupakan kerajaan yang bersifat fisik. Dan kemudian kerajaan kelima ini juga menyatakan bahwa sesudah Romawi, jadi maksud saya begini, kerajaan yang tidak berupa fisik itu artinya bahwa kerajaan tersebut tidak merupakan satu kerajaan seperti Babylon, Media Persia, kemudian Yunani dan Roma, ya, tapi justru dia merupakan satu kerajaan yang terbagi-bagi, ya, yaitu kerajaan Eropa, dan kemudian setelah itu adalah kerajaan Kristus. Nah, kerajaan yang berikut ini adalah kerajaan jari kaki. Ini dikatakan bahwa di dalam Daniel pasal 2 ayat 41. Coba ada yang boleh baca dalam bahasa Indonesianya.
Daniel pasal 2 ayat 41. Daniel 2 ayat 41. Dan seperti Tuhan kulihat kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Boleh baca Kerajaan 42 terus ya, terus. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan Tuhan kulihat besi itu bercampur dengan tanah liat. Ayat 42. Ayat 42, tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Oke. Terus 43. 43, seperti Tuhan kulihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Oke. Jadi kerajaan ini tidak bisa bersatu. Mereka sebagian kuat, sebagian lemah, dan mereka mencoba untuk bersatu tapi tidak bisa. Ini adalah 10 kerajaan yang terbagi ya sesudah kerajaan Romawi. Nanti kita akan pelajari di waktu berikut, atau mungkin saudara boleh bacalah saya kira sekarang lebih gampang lah. Saudara boleh baca bagaimana kerajaan Romawi Barat dan Romawi Timur, sejarah bagaimana itu terbagi, dan kemudian Alkitab fokus kepada Romawi Barat. Nah, Romawi Barat ini terbagi atas 10 kerajaan ini ya. 10 kerajaan ini yaitu Jerman, Swiss, Prancis, Italia, English, Portugis, Spanish, dan yang 3 ini yaitu Heruli, Ostrogoth, Vandals ini hilang dari peradaban ya. Nah, mereka mencoba untuk bersatu ya. Lihat bahwa jari kaki terbagi tanah liat dan besi, mereka tidak bisa bersatu, tetapi mereka mencoba tapi tidak bisa. Sudah ada negara yang kuat, ada negara juga yang lemah. Artinya bahwa kuat secara militer, kita tahu bersama ini ya. Tetapi ada yang tidak terlalu kuat. Nah, kemudian perhatikan bagaimana mereka bagaimana akan negara ini mereka mencoba untuk diam bersama, tetapi seperti kata Alkitab tidak bisa. Oke, coba kita lihat. Kalau kita melihat ada satu tempat di Denmark, maka di sana ada gambar ini. Di sini ada gambar seperti ini, saudara. Ada Raja Frederick dari Denmark, kemudian dia dengan Queen Diana, ya dari kerajaan yang lain, dan mereka berusaha untuk kawin, tetapi kenyataannya tidak bisa. Ya, ternyata tidak bisa menyatukan akan bangsa ini, akan Eropa ini. Kalau saudara boleh buka di website ini, saya coba melihat ada beberapa pernikahan yang terjadi, ada yang memang sesama bangsa orang Inggris, tapi ada beberapa yang campur dari Inggris dan dari negara yang lain di Eropa, tetapi tetap tidak bisa bersatu. Ya, nah, saudara, mereka mencoba untuk bersatu dengan perkawinan, tetapi tidak bisa. Itulah sebabnya dikatakan bahwa di dalam 43, seperti Tuhan kulihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Oke. Nah, kalau saudara melihat sejarah, saudara boleh lihat sejarah bahkan sampai saat ini, Eropa berusaha untuk disatukan dengan berbagai cara. Ya, contoh ada Charles Agung, Charles V, Louis IV, semuanya berusaha, ya. Kemudian berusaha untuk menyatukan akan Eropa sebagai satu negara kesatuan, Uni Eropa. Tapi ternyata kalau tidak salah, semoga saya tidak salah informasi, ini Inggris, dia tidak mau lagi bergabung dengan Uni Eropa. Dulu-dulu ada Napoleon, Kaisar Wilhelm, Adolf Hitler ini berusaha untuk menyatukan, ya. Kita tahu ini Napoleon berusaha juga untuk menyatukan. Dia bilang, I wanted to found an European system, an European code of laws, an European judiciary. There would have been but one people throughout Europe. Ya, dia bilang, saya suka menyatukan Eropa dalam satu sistem, satu hukum. Ya, sistem pemerintah, sistem hukumnya cuma satu. Cuma ada satu bangsa di Eropa, tapi tidak berhasil. Napoleon dia gagal di pertempuran Waterloo. Lihat, ini semua orang ini berusaha untuk menyatukan akan Eropa, tapi tidak bisa. Bahkan Hitler sendiri
dia berusaha untuk menyatukan ya. Dia bermimpi untuk memiliki 1000 tahun pemerintah, tapi tentu saja tidak bisa. Kenyataannya dia juga gagal ya. Apa musuh utama dari kekuatan yang luar biasa ini? Oleh siapa itu diperiksa dan dilawan dan diletakkan? Tidak ada dan tidak lain adalah interpretasi langsung dan nyata dari Tuhan. Artinya bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang bisa untuk melawan akan interupsi dari Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan sudah mengatur akan hal ini sehingga mereka tidak bisa bersatu. Ya, ada Tuhan yang memerintah yang akan yang telah menyatakan bahwa mereka tidak bisa bersatu dan menyatakan ini lewat mimpi dari Nebukadnezar, yaitu patung yang besar ini. Ya, saudara. Oke, kita tahu ini semua ya. Nah, di ayat yang ke-24, Daniel 2:44, siapa yang akan mendirikan kerajaan yang terakhir? Daniel pasal 2:44, boleh tolong ada yang baca? Daniel 2:44. Daniel 2 ayat 44, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Nah, saudara, tolong perhatikan begini ya. Saya kira saudara sudah menilai akan kehidupan sampai saat ini. Benar bahwa kita hidup pada zaman jari-jari kaki ini. Dari sejak Roma, ya, dari sejak Roma itu berakhir sebagai satu bangsa, Romawi Barat itu, ya, kemudian menjadi 10 jari-jari kaki sampai saat ini. Kita hidup zaman ini, ya, di zaman dari kerajaan-kerajaan Eropa ini, ya, yang ada. Tetapi di zaman ini dibilang bahwa Allah akan mendirikan satu kerajaan yang lain. Di dalam buku Daniel tidak disebutkan bahwa kerajaan jari-jari kaki ini akan hancur, akan lenyap, ya, akan lenyap dan kemudian digantikan oleh kerajaan yang lain. Tidak disebutkan. Tetapi hanya disebutkan bahwa nanti ada kerajaan yang lain, kerajaan batu yang akan datang menghancurkan kerajaan tersebut. Nah, itu sebabnya dia bilang akan ada satu kerajaan yang lain, ya. Saya baca kembali, di sini dibilang, tetapi bersama raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan akan menghabisinya, tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Perbedaan daripada kerajaan yang lain adalah jatuh bangun, ada yang jatuh bangun, tetapi di akhir daripada peristiwa dunia ini, kerajaan Eropa itu, kerajaan 10 jari kaki itu tetap ada, ya, tetapi nanti itu dibilang di saat itu akan ada kerajaan batu, ya, yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, jadi ini kerajaan yang lain. Tetapi seperti Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat dan perak dan emas itu, dan Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi ini adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Tolong lihat bahwa Daniel menggunakan kata ini lagi, Allah semesta langit, Allah yang Maha Besar, ya. Dia menggunakan kata ini, ya. Jadi Allah yang Maha Besar, bukan Amerika, bukan yang lain, tetapi Allah yang besar yang akan memerintah, ya. Oke. Nah, saya kira kita tahu ini kerajaan yang nantinya kita dambakan adalah kerajaan batu, itu kerajaan Kristus, ya. Kita merindukan akan kedatangan Yesus untuk mendirikan kerajaannya yang selama-lamanya tidak digantikan oleh kerajaan yang lain. Saya kira kita mengerti hal ini. Dan ini juga adalah merupakan satu ringkasan dari mimpi dari Nebukadnezar. Dan saudara, coba saudara baca ini. Pada bagian akhir, sesudah Daniel menjelaskan ini kepada Raja Nebukadnezar, dia bilang begini, lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Nah, ini tadi yang saya mau tekankan kepada saudara. Daniel, dia menggunakan kata ini, Allah ini, dalam bahasa Aramaik ini, dan kemudian Nebukadnezar sendiri mengakui hal tersebut. Dia bilang, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Ya,
Tidak ada Allah yang lain yang seperti kau punya Allah ini. Ya. Nah, saudara, pada part ini Nebukadnezar baru saja mengenal tentang Allahnya Daniel ini. Baru saja dia kenal, ya. Dia baru tahu, oh ternyata Allahnya Daniel ini adalah Allah yang berbeda. Allah yang tidak sama dengan Allahnya, ya. Tidak sama dengan Allahnya. Oke. Coba saya mau lihat sesuatu di sini ya. Dia bilang that your God is a God of gods, ya. Dia bilang your God is God of gods, Allah dari segala Allah, ya. Allah dari segala Allah. Dan ini merupakan satu kesempatan bagi Daniel untuk memperkenalkan Allah dari bangsa Israel, Allah yang benar. Saya sengaja mengatakan hal ini kepada saudara, kenapa? Karena beberapa waktu belakangan ini sering muncul satu doktrin yang memaksakan bahwa harus menggunakan nama Yahweh. Tetapi saya melihat bahwa justru pada waktu Daniel tinggal di Babylon, dia sendiri tidak menggunakan, artinya mungkin dia gunakan untuk pribadinya, tetapi ketika dia menuliskan Daniel, justru dia tidak menggunakan kata ini. Ya. Jadi, dan di tujuannya apa adalah supaya dia boleh perkenalkan. Walaupun dia menggunakan bahasa yang sama Allah, tetapi dia membedakan tentang tindakan dari Allah Israel dibandingkan dengan Allah dari bangsa kafir ini, ya. Jadi itu sebabnya waktu saya memperhatikan ini, saya lihat, wah, kita yang hidup zaman ini ya tidak ada masalah ya sebenarnya kita menggunakan secara konteks apa yang kita kenal, bahasa yang Tuhan gunakan, yang kita gunakan untuk menggambarkan tentang Allah yang benar ini. Ada banyak Allah, setiap bangsa memiliki Allah, tetapi Allah dari bangsa Israel ini adalah merupakan Allah yang berbeda. Dan Allah inilah yang menyatakan kepada Nebukadnezar tentang masa depan yang jauh. Dia menyatakan rahasia, ya. Dan di sini Nebukadnezar mengenal Allah untuk pertama kali. Dia tahu tentang Allah. Ya, saya boleh katakan ini pertama kali karena di sinilah Daniel kasih tahu, dia perkenalkan ya, dia kasih tahu ini saya punya Allah alam semesta, Allah maha besar, bukan seperti Allah yang lain. Oke. Nah, saudara, di Daniel pasal 2 Allah memperkenalkan diri kepada Nebukadnezar. Daniel pasal 3 Allah dia menyatakan kekuasaan lebih jauh. Daniel pasal 4 dan si Nebukadnezar dia menerima dengan sungguh-sungguh akan Allah itu setelah mengalami akan pelajaran yang sangat besar dalam kehidupannya. Jadi saudara, ini kuncinya ya. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Kita adalah bagian daripada peristiwa nubuatan ini secara tidak langsung. Kenapa? Karena kita hidup pada zaman akhir sementara menantikan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang harus kita buat? Yang harus kita buat adalah kita juga harus memiliki hubungan yang akrab dengan Allah semesta langit ini, Allah yang ada di sorga ini. Ya, kita harus menyembah Dia, bukan menyembah Allah yang lain, tapi menyembah Allah di sorga, Allah Israel yang telah menyatakan diri kepada kita ya, dan lebih utama lagi dia telah memperkenalkan dirinya lebih jauh lewat kehadiran Yesus dan juga lewat Roh Kudus yang boleh mengajarkan kita untuk lebih mengenal Dia. Saya pikir sampai di sini, semoga saudara boleh diingatkan kembali tentang Daniel pasal 2 ini, dan juga lebih penting lagi adalah semoga kita boleh memiliki hubungan yang akrab dengan Allah di sorga ini, Allah yang maha besar ini, yang mengontrol akan kehidupan kita bahkan sampai masa depan kita. Tuhan berkati kita, syabak dalam nama Yesus. Amin.